Selamat sore semuanya. Terima kasih Ibu Iwi. Ya. Happy Mother's Day. Ya, Happy Mother's Day. Ada yang mengatakan hari ini adalah hari yang paling penting. Ya, saya pikir I will agree. Ya, bagaimanapun juga. Semua penting ya, Bapak juga penting, Ibu juga penting, tapi this is the day to celebrate and to be thankful to our mothers and to the mothers of our children. So once again, on behalf of House Foundation Calgary, untuk semua ibu-ibu, for mothers, happy Mother's Day. And for all of us, welcome. Thank you for coming and attending the Mother's Day celebration this afternoon. Ya, so hari ini kita akan diberkati oleh Ibu Sani. So welcome Ibu Sani. Yang belum kenal dengan Ibu Sani pasti kenal dengan mantunya. Ya, mantunya lebih terkenal di Calgary. Ya, Rico. Ya, Claudia anaknya. Ya, dan saya dengar dari Ibu Sani, Claudia baru melahirkan anak yang kedua sebulan yang lalu. So congratulations, ya, cucunya sudah 3 sekarang, ya, 2 di sini, 1 di Indonesia. Pak Gom, thank you juga sudah menemani Bu Sani. Saya dengar tadi katanya Rico mau datang nanti, so you can say hi to him, ya, in the fellowship. Juga welcome buat teman-teman yang lain, ya, make yourself comfortable. Even though this is a Sunday service, but we are a family church, so be comfortable, enjoy the fellowship, listen to the word, to the message, and be transformed, be changed. Saya ingin memberitahu beberapa hal. Nomor 1, setelah khotbah selesai, ibu-ibu jangan lari ke bawah ya. Ya, stay here, karena saya akan panggil untuk maju ke depan untuk foto bersama, dan kita akan offer a special prayers for mothers. Jadi begitu khotbah selesai jangan lari ke bawah, kita selesaikan dulu ibadahnya, khususnya ibu-ibu ya. Kalau yang bapak mau lari ke bawah silakan aja. Tapi yang ibu-ibu stay here. Nomor 2, setelah ibadah selesai, after the benediction, after the blessing and the prayers, we will have fellowship down here, ya, good food, ya, good Indonesian food, ya, so ke bawah, jangan buru-buru pulang, kita makan bersama di bawah, ada acara kecil di bawah, gitu ya. If you don't see Ali and Au in this room, they are working hard preparing our dinner, ya, so don't forget to say thank you to them. Yeah. Okay. So sekali lagi welcome untuk Ibu Sani. Trust that God put something in your heart for all of us. So, and once again, Happy Mother's Day. Thank you Pak Eri. Selamat sore Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, puji Tuhan. Udah lama kita nggak ketemu, ya, sekali lagi Happy Mother's Day hari ini so special. Saudara, ada pepatah Jerman nih. Oh sorry, saya kesini aja. Ada pepatah Jerman yang bilang begini, seorang ibu dapat mengurus 5 anak, tapi 5 anak belum tentu dapat mengurus 1 ibu. Ya, saya rasa kita semua yang sudah menjadi orang tua kita ngerti maksudnya ya, apalagi ibu. Dan ada kata-kata, di sini ada orang Batak nggak selain suami saya? Oke. Oke. Saya minta kalau gitu Bapak lah yang paling ganteng di sini, tolong baca kalimat ini. Ini kata-kata mutiara suku Batak, saudara, mengenai ibu. Silakan dibaca di bagian ini, Pak. Inongi. Bisa kelihatan, Pak?
Enggak, oke. Angel. Oke. Inomi imajoma na paling hebat na soya loja asa mambayan ias nirohan las nirohan di geleng. Ini Batak jadi-jadian ini. Coba yang Batak beneran ada, Batak beneran. Oke. Inomi imajoma na paling hebat na soya loja ana mambayan tani Las Nirwana di Kelengna. Oh yes, kalau udah maju ke depan udah saya takut nanti. Inangi imana joma na paling hebat nasohea loja asa mambayan las dirohan di gelengna. Mola Tegodan. Saudara ya, ini terjemahannya nih Bang Samuel, ibu adalah orang yang paling hebat yang tidak pernah lelah untuk membahagiakan anak-anaknya. Keren ya, itu sebabnya hari ini kita akan menyampaikan tribute kita akan sampaikan rasa hormat ya, rasa syukur kita dan pujian khusus kepada ibu sesuai nasihat firman Tuhan. Walaupun kita udah tua Bapak Ibu, tapi tetap kita terikat kepada aturan firman Tuhan, tunduk kepada aturan firman Tuhan ya. Di sini siapa yang masih punya orang tua? Iya ya, oke, masih punya ibu ya. Oke, nah firman Tuhan bilang begini. Oke, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, tiap orang Kristen yang masih memiliki orang tua, kita punya kewajiban. Sama-sama bilang kewajiban. Ya, kita punya kewajiban terhadap orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan kasih tahu kita begini, saudara ya. Yang pertama, kita perlu menghormati orang tua kita. Ya, khususnya hari ini menghormati mamah kita, saudara. Firman Tuhan bilang gini, di Keluaran 20 ayat 12, saudara bisa lihat di depan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menghormati orang tua kita menduduki posisi kedua, saudara, setelah menghormati Allah. Ya, menghormati orang tua ini, kalau saudara perhatikan, satu-satunya hukum perintah dari 10 perintah Allah yang Tuhan kasih kepada Musa yang mengandung janji. Ya, perintah-perintah lainnya, engkau harus jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga, dan jangan menyembahnya. Terus yang berikutnya, tapi cuma satu ini, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jadi persoalan memperlakukan orang tua dengan layak, ini matters buat Tuhan, ya, penting di mata Tuhan. Bahkan perintahnya bukan cuma menghormati, saudara, tapi juga mengutuk anak-anak yang memandang rendah orang tuanya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-16, firman Tuhan bilang, saudara, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya,
Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, saudara nggak bisa bilang, gue nggak setuju, gue dari Kanada. Nggak bisa, saudara. Seluruh bangsa itu harus berkata kepada perintah Tuhan ini, amin. Gitu, saudara. Walaupun saudara mungkin nggak sepakat di dalam hatimu, tapi Tuhan bilang kita harus bilang amin. Kita harus sepakat dengan kebenaran ini, saudara. Masa ngutuk orang gusani? Saudara. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh jemaat Advent harus berkata amin. Nah, memandang rendah orang tua, ya memandang rendah ibumu, itu termasuk di sini, saudara. Menganggap orang tua bodoh, tidak berguna, ya, memaki, mengeluarkan perkataan yang kurang pantas kepada orang tua, bisa juga memperlakukan mereka dengan tidak layak, menelantarkan orang tua, memukul, dan tidak mengakui orang tua. Ya, itu termasuk di dalam hal memandang rendah orang tua yang firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang melakukan hal-hal ini, dan seluruh jemaat Advent harus berkata amin. Ya. Perlakuan anak yang gak pantas kepada orang tuanya, saudara, Allah anggap itu sebagai pelanggaran serius. Ya. Sampai konsekuensinya aja terkutuk loh. Kan kita mau ngomong terkutuklah kamu, kan kayaknya kayak jahat banget gitu ya. Tapi perlakuan anak yang gak benar sama orang tuanya, Tuhan pandang itu layak untuk dikutuk. Saudara, John Wesley, dia katakan demikian, aku lebih banyak mengenal kehidupan Kristiani dari ibuku daripada dari ahli teologi di seluruh Inggris. Wow, saudara, ini mamah benar-benar all out lahir dan batin, saudara ya, memberi makan keluarganya. Kita bisa lihat contoh di dalam Alkitab, saudara. Dari raja-raja Israel atau raja-raja Yehuda, ya, saudara bisa lihat ada figur mamah yang dimunculkan. Raja ini misalnya gitu ya, takut akan Tuhan seumur hidupnya. Nama ibunya adalah disebut itu. Atau raja ini, keji, jahat, tidak takut akan Tuhan. Nama mamanya yaitu disebutin juga. Jadi pengaruh ibu, pengaruh bab, pengaruh mama untuk kehidupan seorang anak bakal jadi apa dia ke depan, itu tergantung dari apa yang ibu berikan di dalam keluarga, saudara. Saudara pernah dengar nama Charles Morgan? Ya, dia seorang pengkhotbah terkenal. Dr. Charles Morgan punya 4 anak laki-laki. Dan keempat anak laki-lakinya pengkhotbah juga. Jadi ada 5 Morgan pengkhotbah. Suatu ketika di dalam acara kumpul-kumpul keluarga fellowship, ada teman yang nanya begini, wah, siapa nih di antara The Morgans ini pengkhotbah yang paling hebat, kata si teman itu. Ya. Ada Papa Morgan, Chandler Morgan, dan 4 anak laki-lakinya. Mereka saling berpandangan karena pertanyaannya rada sensitif, saudara. Siapa yang pengkhotbah paling hebat? Lalu salah seorang dari anak
memandang ke ayahnya dan dia bilang begini, "Mother." Pengkhotbah paling hebat, mother, tanpa mengurangi rasa hormat ke sang bapak, saudara, ya. Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijat, dia juga bilang, "My mother was the making of me." Kalau bukan karena mama saya, gak mungkin saya berhasil. Peran mama itu penting, saudara. Nah, setiap orang Kristen wajib menghormati orang tua mereka, khususnya mama, saudara, dan lakukan itu waktu mereka masih hidup. Bilang amin. Karena ada kebiasaan buruk orang-orang. Semoga kita nggak di situ. Waktu orang tuanya masih hidup, kagak dipeduliin, saudara. Papa mama makannya apa? Indomie melulu tiap hari. Indomie melulu. Gak dipeduliin. Tapi begitu mamanya mati, bapaknya mati, mulai deh. Saya, Ike yang bayarin peti terbaik, saudara. Terus di depan peti mulai deh tuh ada ayam kampung, ada bakpao, saudara. Makanan-makanan yang papa atau mamamu belum pernah makan waktu mereka hidup. Tapi waktu mati itu keluar deh semua. Ini perintah untuk menghormati orang tua, perintah Tuhan ditujukan kepada orang-orang hidup. Waktu mereka sedang hidup. Jadi mungkin mumpung bapakmu, mamamu masih hidup, lakukan yang terbaik, saudara. Kewajiban anak yang kedua tadi kan menghormati orang tua, ya. Ini perintah Tuhan loh, siap Tuhan gitu, saudara, ya. Oke. Yaitu menyenangkan hati orang tua. Amsal 10 ayat 1 bilang, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Saudara, menyenangkan hati orang tua, misalnya kayak gini, saudara. Kita berlaku baik, ya. Saya dan suami saya, kami pelayanan penjara di Batam, di Indonesia. Bukan cuma orang-orang di penjara yang kami layani, tapi keluarganya juga kami layani. Ya, suatu ketika waktu bertelepon dengan ibu dari seorang yang di penjara, ibu ini nangis, saudara. Ya. Ibu ini udah tua. Dia bilang, sampai kapan Ibu Pendeta? Saya harus terus memikirkan anak saya. Sampai kapan? Saya capek. Ini anak juga udah gede, udah punya keluarga sendiri. Yang masuk penjara itu. Tapi kemudian masuk penjara. Yang susah siapa? Mama, saudara. Nah, kita bisa menyenangkan hati orang tua kita waktu kita dalam keadaan baik-baik. Engkau ribut dengan suamimu, engkau ribut dengan istrimu. Mama nangis di kamar loh, saudara. Merintih, berseru kepada Tuhan untuk pemulihan anak-anaknya. Bagian dari menyenangkan hati orang tua adalah yang mau ya kita anak-anak berlaku baik-baik gitu, saudara. Ya jangan kasih dengar orang tua sesuatu yang bikin mereka serangan jantungnya lebih cepat gitu, ya. Lalu kemudian dengar-dengaran, ya, mengasihi mereka, membantu pekerjaan orang tua. Ini hal-hal sederhana yang bisa menolong kita, saudara, untuk memberitahu kepada orang tua kita bahwa kita berusaha untuk menyenangkan hati mereka. Saya rasa tiap keluarga, ini yang udah berkeluarga ya pasti pernah ngalamin ini, saudara. Kalau di dalam keluarga ada papa, mama, plus 2 anak, ayam cuma 3 ayam goreng. Maka mama akan bilang begini, kalian makan. Saya udah kenyang.
Atau saya nggak doyan ayam. Dia kasih anaknya suami yang makan, mama kagak makan. Bukan karena mama kagak doyan, saudara, ayam cuma 3. Coba pikirkan pengorbanan. Ini Claudia sama Rico paling gak suka berkorban. Misalnya gini, kalau saya bilang gitu, kalian makan aja, mama udah kenyang. Mereka bilang, mamai, kami gak suka ya berkorban ya. Gitu. Kagak boleh. Pokoknya kalau mamai mau makan, makan aja. Gak usah peduliin ayam cuma 3 anak, gak usah, makan aja. Tapi memang nature-nya mama, kita kan kayak penguin, saudara. Nalurinya naluri menolong terus gitu, saudara ya. Kepengennya anak-anak kita tuh happy. Kita kepengen anak-anak kita bahagia. Sacrifice, iya. Ngerasa kita melakukan sesuatu, enggak. Udah biasa gitu, saudara. Oke. Ingat semua pengorbanan mamamu, saudara. Dari saudara kecil sampai sekarang apa yang sudah dilakukan dan rasanya worth it untuk kita menyenangkan hati mama, menyenangkan hati papa. Oke? Nah, yang ketiga, bagian dari kewajiban anak yaitu mendengarkan didikan orang tua. Udah segede gini masih harus dinasihati sama orang tua. Selama posisi saudara dan saya sebagai anak masih punya orang tua, maka kata firman Tuhan, orang tua masih tetap berkewajiban menasihati anak, dan anak juga wajib mendengarkan orang tua, gitu saudara. Jadi hubungan antara kekeluargaan antara orang tua dengan anak nggak terputus karena anak udah di atas 17-18 tahun keluar rumah, lalu kemudian selesai hubungan masing-masing ngurus diri sendiri. Enggak. Selama kita terhubung sebagai orang tua dan anak dan masih hidup, kita masing-masing punya kewajiban yang harus kita laksanakan sesuai firman Tuhan. Gitu saudara. Ya, jadi kadang-kadang kalau lagi saya nasehatin anak-anak, mereka akan bilang, mamai, bawel. Mamai, cerewet. Saya bilang, itu kewajiban saya loh. Ya kalau nggak bawel bukan mama, saudara. Selama saya ini masih orang tua kamu, saya punya kewajiban di hadapan Tuhan untuk menasihati anak-anak saya. Ya, padahal mereka udah punya keluarga sendiri, saudara. Kata firman Tuhan gini, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ya mungkin mamamu tidak memiliki ilmu pendidikan setinggi saudara, gitu saudara ya. Gak punya pendidikan yang kelihatannya canggih ya. Pegang HP aja kagak bisa, kagak ngerti gitu, gaptek. Tapi percayalah mereka tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Orang tua tahu yang terbaik buat anak-anaknya, jadi jangan marah kalau orang tua menasihati saudara. Dengar didikan orang tua, kata firman Tuhan. Ya, saya pernah dengar cerita nih. Ada seorang tua yang punya anak 3, ya, yang satu di Amerika, ini keluarga sukses materi, saudara. Satu tinggal di Inggris, satu tinggal di Australia. Jadi setelah anak-anak ini disekolahkan baik-baik, masing-masing punya keluarga, udah mandiri di tempat masing-masing, papa mama berkunjunglah ke anak mereka satu persatu. Waktu orang tua ini pertama-tama pergi ke Amerika, saudara, dia dan bapak ibu ini agak kaget karena waktu mereka makan ternyata BMM, bayar masing-masing. Kan di Indonesia kita kagak begitu ya. Papa mama mereka kaget, saudara. Ya ini anak kok kayak begini gitu ya. Tapi oke lah, mereka saling menghibur di kabar.
Mungkin ini tradisi barat, is oke lah, udah kamu jangan susah hati ya. Papa mama ini saling menghibur. Jadi udah siap mental, hari kedua pergi keluar mereka udah tahu bayar sendiri-sendiri gitu. Setelah disekolahin, setelah dari bayi tidur kagak tidur, susunya udah berapa duit, makan ayamnya berapa kilo, berasnya berapa kilo, begitu papa mama ngunjungin bayar masing-masing gitu. Terus mereka ke Inggris, mereka udah siapin mental saudara. Oke. Karena kita, anak-anak kita sudah lama di budaya barat, mungkin di sini juga kita harus bayar masing-masing. Jadi waktu mereka keluar makan, pergi ke tempat-tempat wisata, anaknya yang bayar saudara. Kaget nih orang tua, happy gitu kan. Aduh puji Tuhan ya, ini anak satu luar biasa. Nah, keesokan hari nih orang tua mau pulang ke Indonesia, malamnya mereka kumpul-kumpul, lalu anak keluarin catatan, oke papa, jadi ini semua expenses yang kita keluarin ya, kita makan di restoran, pergi ke tempat wisata, total tagihan ini yang udah saya keluarin untuk papa mama tuh sekian. Papa mama udah terlatih tegar, saudara. Oke. Papa mama kan bayar. Diganti itu duit, saudara. 2 orang tua ini masuk kamar, kecewa berat, saudara. Mereka kunjungin anak yang di Australia. Sekali lagi, siap mental. Waktu mereka makan, anaknya yang bayar, anak mantunya. Ini yang di Amerika, yang di Inggris, dua-duanya orang Indonesia nih, ya mantunya orang Indonesia juga. Ini yang di Australia lebih parah, mantunya bule. Jadi lebih parah dong. Jadi waktu makan dibayarin sama anak mantunya. Waktu pergi dibayarin. Ini papa mama udah siap, tagihan keluar kita bayar gitu. Kebesokan mau pulang ke Indonesia, papa mama kongko-kongko sama anak-anak, kok bilnya belum dikeluarin juga. Akhirnya papa mama yang nanya, jadi berapa semua pengeluaran papa dan mama? Lalu mantu bule ini bilang, pengeluaran apa? Nah ya kan kami kan makan di sini, kalian ajak kami jalan-jalan. It's okay, kata si bule gitu saudara. Kalian kan orang tua kami, kenapa harus hitung-hitungan duit? Jangan begitu papa ya, pokoknya papa, mama, welcome anytime datang ke tempat ini. Kalian adalah orang tua saya. Waktu saya nikah, orang tua saya udah pesan sama saya, orang tua suamimu adalah orang tuamu juga, hormati mereka, take care mereka baik-baik. Digituin saudara. Akhirnya orang tua pulang ke Indonesia memperbaiki warisannya. Saudara bisa tebak deh siapa yang dapat paling banyak itu. Nah, bagian dari yang hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita yaitu ini, saudara. Mereka sudah lakukan banyak hal kepada kita. Jadi waktunya sekarang kita membalas budi orang tua kita. Ya, bukankah firman Tuhan bilang begini, jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Membalas budi orang tua, saudara. Ini ayatnya serem nih, saudara. Ayat yang ke-8 dari 1 Timotius pasal yang ke-5 ini bilang begini. Jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Bilang amin, saudara.
parah. Anak yang tidak tahu, tidak mau membalas orang tuanya, membalas budi orang tuanya, itu dianggap murtad loh. Lebih parah katanya daripada orang yang gak percaya. Ya, anak-anak Kristen, orang-orang Kristen, kita harus tahu membalas budi orang tua kita dengan memperhatikan mereka di hari tua. Jangan tinggalkan mereka, saudara. Tapi gimana dengan semua perbuatan salah mereka? Kalau punya papa mama yang baik-baik, bagus-bagus, gampang saudara. Ya, kita menghormati mereka, mengasihi mereka, merawat mereka. Betul-betul kita pedulikan. Tapi kalau bapak mama nggak lakukan yang terbaik mereka, terus gimana? Bapak saya adalah seorang bapak yang sangat istimewa, saudara. Dalam arti dia seorang penjudi berat, pemabuk berat, dan kagak pernah punya tanggung jawabnya ke anak-anak. Anaknya 8, tapi hidupnya seperti single, saudara. Dia cuma ngurus dirinya sendiri. Anak-anak yang 8 ini mau jungkir balik, depan, belakang, kanan, kiri, dia nggak peduli, saudara. Jahat sekali. Dan saya berharap hari itu, saudara, saya berharap jangan ada bapak kedua di dunia seperti ini, supaya jangan ada anak-anak lain yang menderita. Saya marah sekali, saudara. Ya, saya nggak pernah ngalamin kasih bapak. Itu sebabnya awal-awal saya percaya Yesus sulit untuk membayangkan kasih bapak gitu, saudara. Sampai Tuhan harus pulihkan saya dulu. Betul-betul saya ngalamin, saudara. Kerasa banget tuh dipeluk sama papa di sofa gitu. Saya berbarengan di bahunya gitu. Kerasa banget. Dan saya nangis, saudara. Oh, Tuhan ngerti lah ya. Sekarang saya paham apa artinya punya bapak yang mengasihi, saudara. Karena Tuhan izinkan saya mengalami hal itu. Saya nggak dapatkan itu dari papi saya. Ya. 8 anak ini diperintahkan oleh papi saya. Lu lupa deh, jangan sampai nggak kelas lu ya, bikin malu gua. Coba saudara. Dikasih uang sekolah, kagak. Ditanyain gimana sekolahnya bagus, kagak. Dicukupin kebutuhan untuk ongkos ke sekolah, kagak. Saya harus kerja. Di tante saya tukang jahit, ngesom baju gitu, saudara. Gajinya itu saya pakai buat bayar uang sekolah saya. Kami ini sangat menderita. Papi tuh asik main judi, saudara. Waktu mamiku sakit, selesai sembuh, duit berobatnya diminta kembali, saudara, sama papi saya. Saya balik lagi, saudara. Saya bilang sama bapak saya, papi tahu kok ada berapa banyak duit papi habisin di meja judi. Wah, ngamuk bapak saya, saudara. Dan saya bilang gini sama papi saya. Papi saya belum percaya Yesus ya, tapi terakhir sebelum dia dipanggil Tuhan, puji Tuhan dia percaya Yesus. Saya bilang gini sama papi saya, papi itu seharusnya bersyukur sama Tuhan. Ini salah, saudara, agak kurang ajar juga. Papi seharusnya bersyukur sama Tuhan loh. Gak ada dari 8 anak ini, gak ada dari 8 anak papi ini yang seperti papi. Kami gak ada yang main judi, kami gak ada yang merokok, kami gak ada yang mabuk. Terus papi saya sambil ngerokok gini dong. Justru gua nyesel gak ada yang kayak gua. Keren gak bapak kayak gitu? Justru gua nyesel gak ada yang kayak gua gitu. Tuhan ingatkan saya sesuatu, saudara. Bapak saya ini gak layak mendapatkan penghormatan anak-anaknya, saudara. Karena dia gak melakukan apapun. Waktu orang bertanya kepada saya mengenai kepahitan yang saya alamin, coba pikirin sisi positif papa kamu apa, kagak ketemu. Kan kalau orang masih ketemu
lah ya, berapa biji gitu. Saya kalah ketemu. Gak ada apapun, tapi Tuhan bilang begini, saudara. Kesalahan orang tua tidak menghapus kewajiban anak untuk menghormati orang tua. Mungkin mamamu menyebalkan. Mungkin bapakmu ini bukan figur bapak yang baik. Tapi kesalahan mereka, kekurangan mereka, itu bukan alasan kita gak menghormati mereka. Bukan alasan kemudian hari ini saya mengabaikan mereka karena dulu gue juga dibuang dari keluarga. Kan? Ini aturannya firman Tuhan. Bersyukur ya, Alkitab ngajarin benar sama kita, saudara. Ya, ini ada beberapa aturan sederhana yang bisa membuat perbedaan yang menakjubkan, saudara ya, antara hubungan saudara dengan orang tua saudara. Oke. Oh, yang ini belum diganti ya. Kesalahan orang tua tidak menghapuskan kewajiban anak untuk menghormati orang tua mereka ya. Oke. Beberapa tips sederhana. Yang pertama, menghormati orang tuamu dengan memperlakukan mereka berbeda ya, sekalipun mereka tidak melakukannya. Seperti tadi bapak saya gitu, saudara. Walaupun bapak saya bukan bapak yang baik, tapi saya harus jadi anak yang baik, gitu, saudara. Ya. Menghormati mereka, menghormati mama khususnya nih, saudara, dengan memperlakukan mereka berbeda. Ya. Lalu yang kedua, bicara dalam tonasi yang lembut dan menyenangkan ya. Jadi kalau ngomong sama orang tua tuh otot-otot jantungnya tuh udah lemah, saudara. Jadi ngomongnya jangan terlalu keras. Jangan keras-keras ngomong sama orang tua. Jangan kasar. Kayak orang Sunda gitu. Kalau orang Sunda ngomong kan musical gitu, saudara. Enak. Bicara kepada orang tua itu dengan tonasi yang menyenangkan gitu, saudara ya. Ada yang mengatakan gini, saudara, menyusahkan orang tua dengan kata-kata adalah lebih buruk daripada menipu uang mereka. Jadi pastikan bicara yang baik, saudara. Intonasinya tuh rendah gitu ya, jangan bentak, jangan kasar gitu, saudara. Lalu yang berikutnya, ini tips sederhana yang bisa membantu hubungan orang tua ya, anak dengan orang tua menakjubkan, yaitu menyebut dengan panggilan sopan. Perlakukan orang tua saudara dengan hormat dengan memanggilnya mami, papi, atau mom, atau daddy. Jangan panggil nama, saudara. Kagak sopan. Bu Sani, kita kan di Kanada, Bu Sani. Biasa anak manggil orang tuanya nama. Kata Alkitab itu kurang ajar. Kata Alkitab itu kagak sopan. Jadi mari, saudara, ya, kita mau hidup di kebudayaan manapun, hukum tertinggi orang Kristen adalah Alkitab, ya, firman Tuhan. Jadi kita tunduk kepada apapun yang firman Tuhan katakan. Lalu berikutnya, layani makanan minuman orang tuamu dengan ekspresi menyenangkan. Nah, makan, jepret, airnya jatuh, gitu. Kuahnya tumpah gitu. Perlakukan mereka kayak anjing gitu. Ekspresi yang menyenangkan, sambut mereka, dampingi mereka. Ada teman saya, anaknya tinggal di Singapura, ya. Suatu ketika dia berkunjung ke Singapura, ketemuin anak perempuannya ya, suaminya orang Singapura.
Waktu si mamah ini datang, si mantu laki-laki ini gak pernah keluar dari kamar. Mamah rasa gak enak, tapi ya udah saudara ya. Akhirnya pas suatu hari papasan muka gitu, mantu laki-laki ini nanya sama si mamah mertua ini, "Mama akan tinggal di sini berapa lama?" Titik. Bukan nanya apa kabar, sehat-sehat, udah jalan kemana aja, gimana COVID-nya, enggak saudara. Mama mau tinggal di Singapura berapa lama, besokan harinya dia langsung caw saudara. Kalaupun kita harus berkata tidak kepada orang tua, pastikan bahwa kita lakukan dengan sikap hormat dan lemah lembut. Saudara, sedap ini dia. Upahnya saudara akan berbahagia dan panjang umur. Jadi bahagia itu bukan karena saudara dapat promosi pekerjaan, which is good, ya, dan itu berarti salary lebih baik. Tapi bukan itu yang bikin saudara berbahagia. Alkitab kasih tahu waktu engkau perlakukan orang tuamu dengan baik, engkau akan berbahagia, saudara. Ini bahagianya, dia bahagia nggak bisa dibayar dengan materi apapun, saudara. Karena ini berasal dari Tuhan sendiri. Yang terakhir, saudara, kasihi orang tuamu. Kita begitu sibuk bertumbuh dewasa, tapi kita sering lupa bahwa mereka juga bertambah tua. Jadi buat saudara Bapak Ibu yang masih memiliki orang tua, khususnya ibu, perlakukan baik-baik saudara. Lakukan firman Tuhan, hormati mereka. Maka saudara akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Jadi hari ini, karena ini hari spesial tentang mother, yuk kalau ada di sini anak yang masih memiliki mama, berikan pujian. Mungkin saudara belum pernah sampaikan pujian tertentu kepada mama, karena ini hari spesial mereka. Lakukan saudara, kasih pujian. Supaya mama tahu minimal sekali seumur hidup anakku ini pernah muji aku, gitu saudara. Ya, itu menyenangkan hati orang tua. Senangkan hatinya, mengucap syukur, hormati mereka, lakukan firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mau saudara ambil waktu sejenak untuk berdoa bagi mama. Kalau ada sesuatu yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara, Roh Kudus itu bekerja dengan lembut, saudara. Dia mungkin ingatkan saudara bahwa saudara pernah berkata kasar, melukai hati mama. Minta maaf, saudara. Biarkan kasih sayang itu mengalir. Tuhan mau engkau memperlakukan orang tuamu dengan baik, memperlakukan mamamu dengan hormat, dengan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibumu. Doakan dia. Supaya Tuhan kasih kepada ibu umur yang panjang. Tuhan kasih damai sejahtera sukacita. Dan dia bisa melewati masa-masa tuanya dengan sejahtera. Ada banyak hal-hal yang tertinggal di belakang. Yang kadang-kadang orang tua sulit untuk menyesuaikan diri dengan apa yang ada hari ini. Karena mereka udah banyak lupa, mereka udah kehilangan banyak tenaga,
Mereka nggak sekuat dulu menghadapi segala sesuatu. Doakan supaya orang tua kita, khususnya mama, bisa melewati masa-masa tuanya dengan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan, ibu kami, ayah kami. Engkau menolong mereka Tuhan pada masa tua mereka. Engkau tetap menjadi Allah yang sama. Engkau Allah yang menggendong mereka waktu mereka nggak kuat lagi berjalan. Tuhan berkati Tuhan, mama kami Tuhan. Berikan kepadanya damai sejahtera, berikan kepadanya sukacita. Dan apa yang menjadi kerinduan hatinya, Engkau Tuhan yang akan mengadakan. Supaya orang tua kami bisa tetap stay sebagai orang tua yang baik-baik aja Tuhan. Menjadi berkat bagi kami, menjadi teladan baik kesaksian bagi kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, mengampuni segala dosa salah kami kalau kami gak melakukan yang terbaik kami bagi orang tua kami. Tapi hari ini Engkau menasihati kami Tuhan, supaya kami menghormati orang tua kami, memperlakukan mereka dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan keluarga. Hubungan-hubungan yang rusak Tuhan antara orang tua dengan anak-anak. Hubungan yang rusak antara suami dan istri yang bermasalah. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hubungan persaudaraan yang bermasalah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, permuliakanlah namamu di dalam tiap-tiap keluarga. Permuliakanlah namamu ya Tuhan. Kami mengasihimu Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Allah keluarga kami. Sampai selama-lamanya kami hanya akan beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Diberkati Tuhan semua Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini. Terima kasih Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menolong kami dalam pergumulan kami. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup Tuhan, kepadamu-lah kami berharap. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan kami tidak akan mengecewakan. Engkau yang mengerjakannya bagi kami. Thank you Tuhan Yesus. Demi namamu, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sekali lagi Happy Mother's Day. Tuhan Yesus berkati.